Selamat siang buat kita semua dan terkhusus buat Bapak dosen Lazarus Hamad SOSMA selaku pembimbing dalam mata kuliah ini. Pada saat ini saya akan menjelaskan hasil review saya dengan judul buku Respon Organisasi Terhadap Orang-Orang dengan Penyakit Mental yang Terlibat dengan Sistem Peradilan Pidana. Buku ini terdiri dari 3 bagian. Pada bagian yang pertama dengan judul Pemrograman dan Evaluasi Program, serta pendekatan kesehatan masyarakat untuk mengatasi kebutuhan kesehatan mental pelanggar remaja. Pada bagian yang kedua dengan judul Penilaian Risiko 2 kasus dari seluruh dunia. Pada bagian yang ketiga dengan judul Mengurangi Keadaan 2 kasus dari pengadilan. Bagian yang pertama dengan judul Pemrograman dan Evaluasi Program. Program layanan pemuda Rumah Sakit Lamuel mengadopsi pendekatan kesehatan masyarakat untuk mengatasi kebutuhan kesehatan mental pelanggar remaja yang dipenjara di Inggris. Program ini yang beroperasi selama 6 tahun memberikan perawatan psikiatri dan neuropsikologis untuk anak muda nakal serta pelatihan untuk pemuda. Program ini diakui dan berusaha untuk mengatasi kesenjangan perawatan kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan mental yang berkualitas bagi pemuda yang dipenjara, terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung dan minoritas. Program ini merupakan usaha kolaboratif di Department of Public Health and Youth Service. Ruang lingkup masalah perawatan kesehatan mental pemuda yang dipenjara akan pertama kali diuraikan, diikuti dan dievaluasi program tersebut untuk mengubah perspektif kesehatan masyarakat dan integrasi sistem. Epidemiologi penyakit mental di kalangan pelanggar remaja. National Mental Health Association melaporkan tingkat gangguan kesehatan mental setinggi 60-75% remaja yang dipenjara. Sebuah studi baru-baru ini oleh Taplin pada tahun 2002 dari 1.829 pemuda telah diwawancara dan ditemukannya gangguan mental adalah 67% untuk laki-laki. Sebuah temuan penting dalam studi Taplin adalah bahwa tidak termasuk gangguan perilaku, prevalensi keseluruhan gangguan kesehatan mental 60% pada laki-laki dan 70% pada wanita. Tingkat gangguan kesehatan mental di kalangan pemuda yang terlibat secara kriminal adalah 2-6 kali yang ditemukan pada populasi umum dan bertahan di seluruh budaya. Menemukan tingkat gangguan kesehatan mental 90% di antara populasi pemuda laki-laki Belanda yang dipenjara. Selain itu, tingkat komorbiditas di kalangan pelanggar remaja, terutama penyalahgunaan zat dan gangguan kesehatan mental, telah dilaporkan setinggi 67%. Gangguan emosional yang serius dapat didefinisikan sebagai gangguan emosional yang mengarah pada gangguan fungsional ekstrem. Melaporkan pada prevalensi masyarakat secara keseluruhan dapat didiagnosis baik itu anak-anak berusia 9-17 tahun adalah 20% dan 5-9 memiliki gangguan emosional yang serius. Tidak hanya prevalensi penyakit mental di kalangan pelanggar remaja tinggi, tetapi 1 dari 5 pelanggar remaja mengalami gangguan fungsional seperti ketidakmampuan belajar, defisit keterampilan sosial, atau kesulitan pemecahan masalah. Sebagai akibat dari gangguan emosional yang serius atau penyakit mental, dalam beberapa hal prevalensi meningkat tinggi akibat masalah kesehatan mental di antara banyak pelanggar muda yang terjadi di lingkungan. Banyak pelanggar remaja ditandai dengan pengasuhan yang tidak konsisten, penyalahgunaan narkoba, pelecehan fisik dan seksual, serta paparan kekerasan dalam masyarakat. Kesehatan masyarakat dan layanan psikiatri untuk pelanggar remaja yang sakit mental. Federal Health People masyarakat dan layanan psikiatri untuk pelanggar remaja yang sakit mental. Federal Health People pada tahun 2000 dan 2010 memberikan inisiatif yang lebih luas diuraikan dalam agenda perawatan kesehatan selama 10 tahun sebelumnya dan berikutnya. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan rentang hidup sehat baik dalam hal kuantitas dan kualitas untuk semua orang Amerika. Untuk para psikososial, banyak pemuda nakal menyebabkan kelas sosial yang tidak merata. Hasil program utama yang dicapai
dan keterbatasan ISCP disajikan dalam kaitannya dengan masing-masing bidang tujuan awal, meningkatkan kualitas dan akses ke perawatan bagi kaum muda, meningkatkan kelangsungan perawatan bagi remaja, mengembangkan kesempatan pelatihan bagi para profesional kesehatan mental dan membangun basis data, meningkatkan kualitas dan akses ke layanan psikiatri. Banyak pemuda dengan penyakit kejiwaan yang serius ditempatkan di fasilitas DIS, yaitu menerima perawatan psikiatri melalui ISP sebagai bukti oleh tingkat rawat inap untuk tujukan sebelum penahanan. Perawatan psikiatri diberikan pada waktu yang dijadwalkan secara teratur di lebih dari 25 fasilitas DIS oleh psikiatri anak dan remaja dengan judul penilaian risiko 2 kasus dari seluruh dunia. Bab ini menawarkan studi perspektif dan naturalistik tentang dampak dari program manajemen risiko dalam memberikan penilaian pada pelanggar pemuda yang tidak normal secara mental di Inggris karena perilaku kekerasan merugikan diri sendiri. Sebagian hasil dari penilaian risiko pengurangan perilaku kekerasan dan merugikan diri sendiri yang secara signifikan terkait dengan penurunan jumlah faktor risiko. Sekitar 80% diberhentikan langsung kembali ke masyarakat. Keprihatinan publik atas perilaku yang berbahaya dari beberapa orang dengan gangguan mental di Inggris terhadap keprihatinan publik ini berlaku terutama untuk orang dewasa. Penting adalah bahwa beberapa penyelidik menganggap manajemen risiko sebagai bagian integral dari penilaian risiko yang komprehensif karena beberapa menganggap prediksi risiko yang memadai. Dengan sangat sedikit pengecualian, penilaian risiko terkait dengan manajemen risiko pada remaja telah menerima perhatian yang lebih sedikit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan dampak dari program manajemen risiko terstruktur yang ditargetkan pada faktor risiko yang diidentifikasi oleh daftar periksa penilaian risiko. Bagian yang ketiga dengan judul mengurangi keadaan 2 kasus dari pengadilan dan memainkan peran penting dalam fasilitas akses ke alkohol, obat-obatan, dan layanan kesehatan mental untuk pelanggar remaja. Penelitian ini meneliti keputusan pengadilan untuk merujuk pelanggar layanan. Apakah etnis pelaku mempengaruhi respon rehabilitasi ini? Hasil menunjukkan etnis tidak berpengaruh pada rekomendasi pengobatan independen dari hubungannya dengan variabel lain. Pada tahun 1997, hampir 1,8 juta kenakalan remaja, banyak dari peminum alkohol, obat-obatan, dan kesehatan mental. Jika merujuk pelanggar layanan yang diperlukan sangat penting. Demikian juga memastikan bahwa semua pelanggar memiliki akses yang sama ke layanan. Bukti menunjukkan bahwa kebutuhan pengobatan setidaknya sama besar untuk pelanggar hitam seperti whiteness. Menemukan bahwa sekitar 80% pemuda ditempatkan dalam tahanan negara untuk kenakalan remaja. Rekan-rekannya melaporkan tingkat yang lebih rendah dari penyalahgunaan zat mendiagnosis antara kulit hitam dan kulit putih. Pengamatan dokter juga menyarankan bahwa perlunya intervensi klinis setidaknya untuk tunggakan kulit hitam seperti tunggakan putih. Singkatnya, kebutuhan untuk layanan ADM kira-kira harus sebanding dengan orang kulit hitam dan kulit putih, kecuali ada alasan budaya eksplisit untuk mengharapkan sebaliknya. Penelitian tentang dampak pada rujukan layanan ekstensis pemuda dalam berbagai tahapan sistem perlindungan remaja kurang menemukan bahwa 9% pelanggar hitam dan 30% pelanggar putih dirujuk dan dievaluasi klinis setelah mereka penelitian sebelumnya tentang bias ras dalam hasil pengadilan sering mengadopsi perspektif konflik. Secara hipotesis, orang kulit hitam akan menerima diskursus yang lebih keras daripada orang kulit putih karena mereka tidak memiliki sumber daya sosial, ekonomi, atau politik untuk melawan mereka, atau mereka menimbulkan ancaman bagi hegemoni putih yang harus ditekankan oleh kelompok putih yang dominan. Telah menyarankan bahwa pengalaman diferensial oleh black dan white mungkin kurang fungsi rasisme terbuka dalam sistem daripada lebih simbolis perbedaan budaya antara kelompok. Penelitian sebelumnya hipotesis bahwa pengadilan remaja akan lebih cenderung merujuk kepada pelanggar putih. Catatan sebelumnya menunjukkan bahwa apakah pemuda memiliki pertemuan sebelumnya dengan pengadilan masing-masing. Polisi menunjukkan adalah seorang petugas berisi dengan orang lain.
misalnya anggota keluarga, pejabat sekolah, pembawa pemuda ke pengadilan, dan penahanan menentukan apakah pemuda itu ditahan setiap saat sebelum adjudikasi. Dan terima kasih.